Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 12 September 2023 kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita puji Tuhan dari buku ND nomor 149 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami semua datang kembali kepadamu, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk bisa bekal kami menjalani hari-hari kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, dan berkati kami semua yang mendengarkannya, supaya melalui firman ini hati kami semakin terbuka kepadamu dan boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Hamanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang 10b. Demikian firman Tuhan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Amanginang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman ini berintikan kesetiaan sampai mati. Ketika kita mau meliput Tuhan Yesus, diinginkan oleh firman Tuhan ini kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, Allah yang abadi itu. Tentang kesetiaan ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita banyak belajar dari ciptaan Tuhan yang lain. Ada sebuah cerita kesetiaan seekor anjing pada tuannya. Seringkali cerita ini menyentuh banyak hati orang. Di Jepang ada sebuah legenda seekor anjing yang setia menemani tuannya. Tuannya itu bernama Profesor Dr. Elisaburo Ueno, seorang guru besar pada Universitas Tokyo, Jepang. Bapak Ibu, awalnya peliharaannya ini namanya Hakiko, seekor anjing, seringkali diajak untuk mengantar dan menjemput tuannya ini ke sebuah stasiun kereta api. Setiap hari Hakiko selalu menunggu dengan setia kedatangan dari seorang profesor ini ketika selesai mengajar. Kemudian kejadian ini terjadi tahun 1925. Di masa itu sang profesor ini tidak muncul di stasiun kereta api karena dia meninggal di tempat pada saat dia mengajar. Namun saudara, kesetiaan Hakiko pada saat itu, dia dengan setia luar biasa tetap menanti hingga tengah malam. Bukan hanya itu, ditantikan juga di stasiun itu keesokan harinya, lusa, dan bahkan dikisahkan
ia terus menunggu sampai tuannya itu kembali. Namun apa yang terjadi? Di suatu saat Hachiko tertabrak dan mati seketika itu juga. Amang-inang, kisah ini sangat mengharukan masyarakat Jepang, sehingga mereka mengabadikannya dengan mendirikan patung anjing. Patung Hachiko didirikan sebagai lambang kesetiaan. Melalui firman Tuhan kita pada hari ini, jemaat di Smyrna memberikan contoh yang baik bagi kita. Orang Kristen di kota itu mengalami cukup banyak penderitaan, cukup banyak kesulitan, baik dari segi ekonomi dan berbagai macam penderitaan yang mereka alami. Karena apa? Karena mereka menolak untuk setia dan loyal kepada kaisar. Jemaat ini di Smyrna ini justru hanya mau setia dan tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus meyakinkan orang-orang percaya di Smyrna bahwa Dia, Yesus kita itu tahu segala penderitaan yang mereka alami. Dia dapat dan turut serta merasakan karena Dia pernah menderita. Kita ingat Dia pernah disalibkan. Bukan hanya disalibkan, tapi Dia juga Allah kita, demi kita mati di kayu salib. Namun satu kabar baik, Dia bangkit kembali, hidup dan menang. Hanya Dialah, hanya Tuhanlah yang dapat merasakan penderitaan orang percaya dan yang dapat memberikan kekuatan melewati penderitaan-penderitaan itu. Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perintah hendaklah engkau setia sampai mati dapat itu disejajarkan dengan firman yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 26 yang berkata, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Itulah pengertian setia, mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Saudara, pada dasarnya syarat yang dikemukakan untuk memperoleh hadiah itu adalah satu, setialah sampai mati. Dalam keadaan apapun juga, bahkan dalam keadaan penderitaan mati syahid pun Tuhan mengatakan, setialah. Tuntutan inilah yang sangat tingginya, sangat berat, tetapi janji yang menyertainya itu yang sangat mulia dan sangat indah, yaitu mahkota kehidupan. Orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu juga dijanjikan dalam surat Yakobus 1 ayat 12 yang mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Baik firman Allah maupun pengalaman manusia bersaksi bahwa ada orang percaya yang tidak dapat bertahan. Tapi firman ini mengatakan, setialah, bertahanlah. Banyak mungkin kehidupan yang kita jalani yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Tapi firman itu mengatakan, orang yang bertahan, orang yang setia, orang yang melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya, itulah yang mendapatkan mahkota kehidupan. Amang-inang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam menjalani kehidupan ini, bila kita goyah, kesetiaan kita mulai melemah, dan bahkan kita mulai menjauh dari Tuhan, mari kembalilah kepadanya. Baik dalam kehidupan kelimpahanmu, baik dalam kehidupan kekuranganmu, baik dalam kekayaan atau kemiskinan sekalipun,
biarlah kita tetap mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus meminta kita sebenarnya untuk tetap setia, karena Dia juga tetap setia kepada kita. Marilah kita terus melayani Tuhan, sambil mengarahkan mata kita tertuju kepada Dia, karena mahkota kehidupan ada di tangan Tuhan Yesus, Sang Pencipta kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami untuk selalu setia mengikut Engkau dan menjadi terang-Mu di tengah-tengah hidup kami. Banyak tantangan yang kami hadapi, tapi biarlah melalui firman ini kami semakin setia kepada Tuhan, kami semakin kuat dalam Tuhan, dan kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih, jalanilah hari-hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.